Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil islami wal islami wa mulazamati ahli sunnah wal jamaah alladzi khalaqa jami'a syuhuri minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim yawma khalaqas samawati wal ard alladzi anzala 'alaihil qur'ana rahmatan lil alam waj'al hadisan abihi afsahal kalami lil anam nahmatuhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'alal islam dinan ilmiyan akliyan tarihiyan asyhadu an la ilaha illallahul khabirul basir lahu malikul jabbarul mutakabbir asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lin-nasi liyundhirahum min kaidil amkar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sahibir risalah wan nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd faya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha wa tamassaku bi kitabihi wa sunnati rasulih la'allakum tahtadun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab sampai siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan berupa hidup di dunia. Masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Masih diberi umur panjang sehingga bisa aktivitas dan masih diberi ketetapan iman Islam sehingga bisa menjalankan ibadah sholat Jumat dengan tanpa halangan apapun juga. Oleh karenanya mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah menciptakan alam semesta terdiri dari beraneka warna, corak dan ragam. Antara yang satu dengan yang lain terdapat persamaan dan perbedaan yang semuanya saling melengkapi dan menjadi ciri khas tersendiri. Terkadang serasi, terkadang berbeda. Inilah namanya keragaman. Demikian Allah menciptakan nama bulan. Ada bulan-bulan biasa atau ashurun adatiyah. Dan ada pula bulan-bulan haram atau ashurun hurum. Keragaman bentuk ciptaan Allah menunjukkan kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas. Menurut ketentuan Allah, bulan-bulan haram terdiri dari 4 macam, yaitu Dzulqa'dah atau bulan Abid, Dzulhijjah atau bulan besar, Muharram atau bulan Suro, dan Rajab atau bulan Rejab. Menurut Ibnu Katsir Al-Kursi, seorang ulama tafsir abad pertengahan, menerangkan, masing-masing nama bulan itu memiliki arti dan makna tersendiri. Misalnya bulan Dzulqa'dah atau disebut juga bulan Abid dinamakan demikian karena ia menjadi pengapit atau pendamping di antara 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Terkait dengan alasan penetapan bulan haram,
Sebagaimana diterangkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ada seorang sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, makna dijadikannya bulan-bulan haram dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, dimaksudkan agar umat Islam mengagungkan dengan menghindari kejahatan atau kemaksiatan, terfokus untuk melaksanakan ibadah. Oleh karenanya, pelanggarnya pun akan mendapat siksa yang besar atau siksa yang berat. Demikian juga orang yang melaksanakan perintahnya seperti mengerjakan kebaikan di bulan ini, baginya akan dijanjikan pahala yang berlipat ganda melebihi apa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Artinya selain bulan 4 tersebut. Yang kedua, untuk mengenang berbagai peristiwa bersejarah yang terdapat pada bulan tersebut. Karena kebanyakan bulan haram terkait dengan peristiwa tertentu. Misalnya, bulan Dzulhijjah menyangkut kisah Nabi Ibrahim dan anaknya. Bulan Muharram menyangkut kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, dan kisah Nabi Yunus. Bulan Rajab terkait dengan kisah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi panutan kita. Ketiga, terkait dengan perintah ibadah tertentu, misalnya haji, kurban, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah, puasa Muharram dilakukan pada bulan Muharram, puasa Rajab dilakukan pada bulan Rajab, zakat fitrah dikerjakan pada bulan suci Ramadan, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit, bulan yang termasuk salah satu dari bulan haram, sebagaimana yang disebutkan di atas. Penetapan bulan ini sebagai salah satu bulan haram bukan semata-mata didasarkan atas akal pikiran manusia, tetapi lebih dari itu adalah karena petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut ajaran Islam, dalam beribadah haji seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, sehat jasmani dan rohani, memiliki bekal yang cukup, dan perjalanan yang aman. Secara logika atau akal sehat, persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak mungkin dapat dipenuhi secara dalam waktu yang singkat atau sesaat. Karena itu memerlukan persyaratan yang cukup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan tersebut sebagai bulan haram. Betapa tidak, jika bulan-bulan haji dilakukan pada Dzulhijjah saja, maka masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mempersiapkan. Padahal melibatkan beberapa pihak seperti biro administrasi, sarana transportasi, visa, paspor, cek kesehatan, dan lain sebagainya. Semua membutuhkan waktu yang cukup agar sukses pelaksanaan ibadah haji tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi sebagai berikut. Al-hajju ashurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa la jidala fil hajj. Al-ayah. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang ditentukan. Barang siapa yang mengerjakan perintah haji, maka janganlah ia berkata jorok, berbuat fasik, saling berbantah-bantahan dalam mengerjakannya. Penekanan ayat 197 surah Al-Baqarah di atas adalah dua hal. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji melibatkan beberapa bulan. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah.
bahkan juga bulan Syawal.
atau maksud yang dinamakan bulan haram adalah kita diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tetapi sebagai pembalasan atas penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain. Umpamanya seseorang yang disakiti oleh orang lain, dia boleh membalas, tetapi maksimal sama dengan rasa sakit yang dideritanya. Kalau bisa malah lebih ringan. Bahkan alangkah baiknya kalau mau memaafkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, pemberian ampunan kepada orang yang bersalah kepada kita adalah lebih utama daripada bersedekah yang disebut-sebut atau diundat-undat dalam bahasa Jawa. Perintah